Mulai besok kita nonton Inter lagi. Jerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja. Teman-teman yang sedang kalian saksikan saat ini adalah Cerewetin Inter. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat. Ini konten yang akan gua upload di hari Jumat teman-teman. Dan esok harinya Sabtu jam 23.30 ya. Akan ada pertandingan Inter melawan Monza. Kita sebagai sang juara bertahan. Ini akan menjadi tekanan tersendiri menurut gua, tekanan yang sangat berat bagi Cifu. Dan bahkan menurut gua tekanannya bahkan besarnya ya, tekanan dia di musim lalu sama besarnya. Kalau kemarin waktu si Cifu menggantikan Simone Inzaghi, dia tidak mendapatkan tekanan untuk menjadi juara setelah melihat Inter hancur lebur. Menurut gua tekanannya berbeda. Tekanan dia adalah tekanan musim pertama Cifu lebih kepada bisa nggak ya gua ngebangkitin tim ini, lebih ke arah situ. Dia diremehkan oleh banyak orang. Nah kalau sekarang di satu sisi tekanannya mungkin lebih nyaman, kondisi tim lagi baik gitu ya, nggak seburuk sebelumnya. Tapi tekanannya adalah bisa nggak Cifu mempertahankan gelar juara. Kalau musim ini Cifu sampai cuma dapat Copa atau Super Copa, pasti dianggap gagal. Terlebih dengan Mercato yang begitu menggairahkan. Makanya ini tidak gampang. Dan di laga perdana besok teman-teman, masih ada beberapa pemain yang belum bisa tampil ya. Kita coba lihat dulu deh. Ini prediksi line up menurut beberapa sumber. Ini menurut Sky Sport, Joseph Martinez menjadi kiper. Wah, akhirnya Joseph Martinez menjadi kiper utama juga. Kita lihat seberapa lama Joseph Martinez akan jadi kiper. 3 center back utama yang menurut Sky Sport dipasang lawan Monza adalah Jan Bisek, Akanji, Bastoni. Udah sesuai dugaan. Emang ada yang bisa gantiin? Ya Pavard mungkin bisa, tapi kayaknya enggak. Jan Bisek punya kelebihan tersendiri, fisikal, kemudian lebih cepat juga, lebih tinggi juga. Lalu kemudian 5 gelandang yang menurut Sky Sport jadi starting line up. Kirinya Di Marco, kanannya Andy Diouf. Kita bisa melihat Andy Diouf main sejak menit pertama. Lalu 3 gelandang utama kita nih main bersama juga, senior semua, Calhanoglu, Barella, Zelinski. Cuma Barella yang umurnya 29, selebihnya 30 plus. Kita lihat Zelinski apakah akan bisa bermain sebagai Mezzala dengan baik ya. Karena menurut gua selama pramusim dan juga di akhir musim lalu itu si Zelinski lebih bagus main jadi regista. Jujur, dia seakan-akan udah lupa cara main jadi Mezzala. Walaupun di beberapa interview dia selalu menegaskan gue lebih suka jadi Mezzala, gue jadi Mezzala. Enggak kok, lebih bagus dia jadi regista. Makanya ini juga yang membuat gue jadi takut nih si Stankovic nggak mendapatkan tempat. Oke, itu ntar kita bahas di topik yang berbeda. Lalu di lini depan Sky Sport memprediksi 2 pemain muda kita yang akan jadi mengisi 11 orang pertama, yaitu Boni, Pio Esposito. Bukan Lautaro jelas yang baru bergabung di akhir-akhir pramusim, dan juga bukan Marcus Thuram yang baru sembuh, walaupun keduanya sudah berlatih bersama. Dan ini menarik ya. Lautaro mungkin akan masuk di babak kedua, dan entah siapa yang akan main 90 menit, Boni atau Pio Esposito. Tapi yang pasti kedua pemain ini tidak tampil cukup baik sama pramusim ya. Pio Esposito sih sebetulnya yang ekspektasi kita lebih tinggi karena dia ikut pramusim sejak awal. Sementara Boni juga bergabung di tengah-tengah ya, seperti pemain-pemain lainnya yang ikut Piala Dunia. Ya itu untuk starting line up versi Sky Sport. Kalau teman-teman setuju nggak? Kalau gue sih sangat amat setuju. Dan karena ini adalah pemain-pemain yang ikut ini ya pramusim ya. Oh, kecuali Akanji sih, karena Akanji kan ikut pramusim juga baru menyusul. Sebetulnya yang lebih masuk akal lagi Jan Bisek jadi center back tengah, lalu Pavard jadi center back kanan. Kalau kita mau melihat kebugaran seorang pemain dari seberapa lama dia bergabung pramusim ya, ini karena Akanji Boni adalah pemain yang bergabungnya cukup terakhir nih. Kalau Calhanoglu, Boni sama Calhanoglu juga sih, soalnya di Piala Dunia gugurnya awal-awal ya. Tapi kalau menurut gue sih sebetulnya Calhanoglu, Akanji, Boni ini masih agak meragukan nih. Mereka ikut pramusimnya nggak sepanjang yang lain kan. Mereka juga banyak absen karena Piala Dunia. Siapa ya kira-kira yang akan gantiin ya? Kalau Akanji masih bisa diganti Pavard, lalu Bisek jadi center back tengah.
Sementara kalau Calhanoglu, Sušić ganti Sušić, kayaknya Stankovic lebih masuk akal sih menurut gue nih. Barella, Stankovic, Zielinski. Karena Sušić juga baru bergabung di akhir-akhir. Oh, Mkhitaryan bahkan mungkin bisa nih. Menurut gua trio gelandang utama yang dimainkan justru Zielinski, Regista, Barella kanan, dan di kiri Mkhitaryan. Ayo kita tebak-tebakan teman-teman. Starting line up versi teman-teman tulis ya nanti ya di kolom komentar. Lalu untuk trio Inggris juga belum ya. Jelas Curtis Jones akhirnya udah tiba di Milano. Udah dadah-dadah nih, gaya-gayanya kelihatan kayak orang caperan nih, orang butuh perhatian. Gua agak khawatir Curtis Jones terlalu merasa dirinya bintang nih kalau gayanya kayak gini. Tapi apapun itu dia jelas sudah belum akan bermain di partai lawan Monza. Dan semoga cek medisnya berhasil ya. Nih ketika gue bikin ini dia belum cek medis, baru tiba, baru mendarat di Milan. Lalu kemudian John Stones walaupun uji coba udah main juga dia belum akan tampil. Masih adaptasi, belum paham strateginya Cifu juga. Tapi ada peluang lah ya kalau Inter sudah menang telak. Kalau menang telak. Kemudian Jet Spence juga masih belum, dia berlatih terpisah. Jadi kayaknya yang peluang main dari trio Inggris adalah John Stones. Kemudian kalau kita lihat dari lawan kita teman-teman, Monza ini tim promosi yang menurut gue juga mungkin akan degrah, tapi pertandingan pertama selalu sulit. Untuk pembelian pemain mereka ada Patrick Cutrone dari Como, kemudian ada Akin Sanmiro, kita lihat ini akan menarik nih. Kirim cerewetan, pendapat atau pertanyaan lo apapun itu via Saweria. Nanti gua bacain dan tanggepin langsung di tengah-tengah konten cerewetin Inter dan Serie A. Atau untuk lo yang mau berbagi rezeki, support, bisa langsung scan aja nih barcode Saweria atau QRIS yang ada di layar. Linknya di kolom deskripsi. Terima kasih banyak teman-teman. Tetapi mereka menjual ada Petakna, anjir sampai lupa gue ada pemain Petakna. Dilepas ke Pisa, entah lepasnya sebagai pinjaman ya. Ada Sorrentino juga, anjir masih ada Sorrentino. Monza dilatih oleh Ivan Juric. Juric ngelatih Atlanta hancur, ngelatih Torino hancur. Kita lihat gimana dia ngelatih Monza. Padahal waktu ngelatih apa sebelumnya gue ngerasa dia sebagai salah satu pelatih potensial. Ya itu teman-teman untuk prediksi line up. Gue sih dari formasi Monza siapapun pelatihnya, terlebih pelatihnya gue kayak ngerasa kayaknya harusnya bisa sih. Harusnya bisa 2-0 sini. Jangan sampai kebobolan lah. Inter harus bisa punya pertahanan lebih bagus lagi. Kalau menurut teman-teman gimana? Semoga kita bisa kontrol permainan lebih bagus lagi, menghibur, dan semoga bisa menang lebih dari 1 gol untuk memberikan statement Inter siap mempertahankan gelar, Inter siap tancap gas. Itu teman-teman untuk pertandingan lawan Monza. Kemudian hal menarik lainnya dari Inter adalah Lautaro Martinez nih. Bisa-bisanya dibilang ditawar Barcelona, ada yang bilang udah setuju, tinggal negosiasi sama Inter aja. Ada juga teman-teman yang nanya, kalau menurut lo gimana Lautaro ke Barcelona? Menurut gua hampir nol lagi peluangnya ya. Ya semoga gue bener ya. Jangan sampai pindah deh. Satu, mau berapapun harganya gantiin Lautaro sulit bro. Ini ada juga lagi yang bilang 100 juta lepas aja, uangnya gede, bisa buat beli pemain yang lain. Ya kali bro, membentuk seperti Lautaro usia masih 28 ya, 28 atau 29 masih bisa main sampai 35. Immobile itu di Serie A 37 aja masih gacor. Gak mungkin kita ngelepas Lautaro di usia prime 100 juta doang, itu terlalu sedikit. Bro, Lautaro datang ke Inter tuh dari badannya masih krempeng banget. Yang dari cerita-cerita kita nikung Atletico, kemudian datang juga di zamannya Spalletti, kita masih kebingungan dia ada di posisi mana. Waktu itu zamannya Icardi ya, dia ditaruh di second striker juga belum begitu bagus. Jadi striker jadi ujung tombak juga baru datang, masih belum belum sebagus sekarang, masih debutan di Serie A. Lalu kemudian musim berikutnya ada Conte yang berani menduetkan dia sama Lukaku. Itu juga menurut gue masih jauh banget. Masih masih belum kelihatan potensi yang gimana-gimana ya. Kayak serba nanggung aja nih dulu pemain, kita lihat tinggi enggak, cepet enggak, shoot set piece gak bisa, umpan juga enggak, kayak wah serba nanggung. Sampai akhirnya menurut gue, bahkan bagi gue pribadi, sentralitas kunci Lautaro di Inter tuh gue baru merasakannya season lalu. Jujur banget, mohon maaf.
Ya bukan Lautaro dulu-dulunya jelek, tapi dari kacamata gue baru merasakan feel-nya. Oh, sebegitu pentingnya Lautaro yang musim lalu. Ketika dia absen, habis bro Inter. Mau ada pemain apapun kayak mentalnya kayak nggak kayak habis begitu dia masuk. Wah, daya juang, leadershipnya berasa. Dan di Inter sendiri mungkin ada leadership di ruang ganti, preman-premanan kayak Di Marco, Barella. Tapi yang dari segi prestasi yang paling dihormati menurut gue Lautaro. Dia top score. Top skornya bukan cuma Serie A, Copa America dia juga top skor. Di World Cup kemarin juga main bagus, dia juga seorang juara dunia. Jadi dari segi prestasi dia layak dihormati, dihargai ya. Dan proses untuk bisa sebagus ini ya itu tadi, lama banget, bisa sampai 3, 4 sampai 5 tahun. Kita beli dia dari umur 22. Maksudnya ketika lagi ranum-ranumnya bisa kita petik, kita rasain. Kita benar-benar memanfaatkan kehebatan dari Lautaro, masa malah kita buang, kan nggak mungkin dong kawan. Aduh, ya kalau gue sih sulit banget, gue nggak tahu Lautaro bisa tergoda gara-gara apa dengan Barcelona. Apa yang dia cari di Barcelona ketika di Inter dia udah bisa mendapatkan segalanya, walaupun prestasi mungkin tidak seterbuka sebesar peluang Barcelona juara UCL, tapi di sini dia udah hidup nyaman banget dan itu sebetulnya harusnya dia cari. Kalau menurut lo gimana teman-teman? Apakah Lautaro akan cabut? Menurut gua kok enggak ya. Kemudian yang terakhir dari cerewetin Inter, ini ada berita soal Inter menjadi klub paling value-nya paling tinggi ya, brandnya ya, brand value-nya paling tinggi di Serie A, membalap Juventus dan juga Milan. Inter naik 22%. Inter sekarang nilainya sebesar 585 juta. Iya ya, juta ya. 585 juta harga brandnya Inter teman-teman. Kemudian Milan 514 naik 28%. Juve turun 419, gila. Dan itu kalau dilihat-lihat Inter tapi cukup jauh juga ya dibandingkan dengan Real Madrid yang nilainya 2 triliun. Ini tolong dikoreksi ya, berarti triliun nih harusnya nih. Barcelona 1,9 triliun, Arsenal 1,5, bawahnya ada PSG. Bro, kita kalah brand image kita sama Arsenal, bro. Bahkan kalah sama Borussia Dortmund, bro. Parah juga brand image kita ya. Sebegitu dropnya ya Serie A ya. Tapi setidaknya di Serie A kita nomor 1 ternyata teman-teman. Oke deh. Sekian dulu untuk cerewetin Inter hari ini. Gue belum cek Saweria sama Curious, nanti ya di konten berikutnya ntar gue bacain kalau ada yang sudah support. Tuliskan prediksi lo lawan Monza, prediksi skor, apalagi prediksi line up, dan kemudian apakah Lautaro akan dijual atau enggak. Kita cerewetin bareng-bareng teman-teman. Terima kasih atas kebersamaannya. Silahkan tuliskan cerewetan teman-teman di kolom komentar. Sampai ketemu di cerewetan berikutnya. Bye bye. Thank you. Cerewetan